Artinya Nabi Musa itu berlindung kepada Allah agar jangan sampai dijadikan dari kelompok orang-orang yang suka mengolok-olok. Nah kemudian setelah itu Nabi Musa sendiri sudah menjelaskan bahwa Nabi Musa tidak ada maksud sama sekali bahkan berlindung kepada Allah agar jangan sampai jadi golongan dari seseorang yang suka mengolok-olok. Mereka agak percaya. Tapi apa terus kemudian dilakukan? Ternyata enggak. Takon maning. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikr awanum baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Ya wis, kalau begitu Nabi Musa kami percaya. Tapi coba perjelas, sapi yang harus kami potong itu sapi tua apa sapi nom? Sapine sing wis umure tua apa sing isih nom? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikr. Nabi Musa menjawab, sapi yang harus kalian sembelih itu yang tidak terlalu tua dan tidak pula terlalu muda. Jadi yang sedang-sedang saja, ora ketuan, ora kenomen. Faf'alu ma tu'maru, sudah kerjakan saja apa yang sudah Allah perintahkan kepada kalian. Apa terus kemudian mereka lakukan? Enggak. Wis pertama perintahnya hanya menyembelih seekor sapi, tidak langsung dikerjakan, masih dipertanyakan sapinya tua apa nom. Wis diomong ndak terlalu tua ndak terlalu muda, kan selesai sebenarnya. Takon mani. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun nadirin. Oh, kalau begitu Musa jajal pertanyakan sekali lagi kepada Tuhanmu, warnanya apa? Ini kan mempersulit diri sendiri sebenarnya, tapi mereka tidak sadar itu, bahwa hal yang sebenarnya sangat mudah. Perintah pertamanya hanya disuruh menyembelih seekor sapi. Sembelih sebenarnya selesai, tapi masih dipertanyakan tua apa nom. Sudah dijelaskan tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, masih dipertanyakan kembali warnanya kayak apa. Nabi Musa lagi warna sapine kayak apa. Nah, akhirnya Allah menambahkan lagi satu sifat yang berfungsi untuk menjelaskan sapi itu. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Warnanya apa Nabi Musa? Innahu yaqulu. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun nadirin. Sapine kuwe sapi yang berwarna kuning, tasurun nadirin. Siapapun yang melihat sapi itu dia pasti akan merasa senang. Artinya berarti sapi itu sapi sing apik. Karena sapa bae sing ngurus sapi kuwi mesti duwe rasa senang. Apa selesai? Enggak. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Terus coba cerita namani Nabi Musa, kami masih samar. Sapine kuwi kami masih samar. Ceritakan dengan lengkap hakikat daripada sapi itu. Inna insya'allahu lamuhtadun. Maka insyaallah kami akan mendapat petunjuk agar bisa mendapatkan sapi tersebut. Jadi suka bertele-tele, suka memperberat diri sendiri dengan sesuatu yang sebenarnya sudah jelas. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tusirrul arda wa la tasqil hars musallamatun la syiyata fiha
Qalul ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Diperjelas lagi oleh Allah, innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tusilul arda wa la taskil haras. Bahwa sapi itu adalah seekor sapi yang belum pernah sekalipun dipakai untuk membajak sawah. Karena zaman dulu kan sapi itu merupakan satu alat yang juga berfungsi sebagai pembajak sawah atau lahan. Tidak pula digunakan untuk mengalirkan air. Nek zaman mian kan salah satu fungsi sapi yang nang takrib nang fikih dikatakan sebagai eboran. Eboran gue yo menggunakan satu alat, si kemudian alat itu diputar oleh sapi atau kerbau, maka gonimbal lah bahasanya. Air itu akan akan bisa mengaliri sawah-sawah. Nah, jadi dijelaskan lagi sapi ini gue sapi sing urung tau gue bajak sawah, terus urung tau gue mengalirkan air, ora cacat, tidak ada belangnya. Atau belang siapa? Belang di Indonesia kan apa? Belang sapi. Nah, tidak berbelang dan tidak cacat. Nah, nembe ngomong, ya sabar, kayak gue sih nyung ya paham Musa. Kemudian mereka mencari sapi itu, dicari sangat sulit, karena sudah memiliki beberapa sifat suwanger. Pertama, orang gede, orang cilik. Yang kedua, warnanya kuning mengkilap keemasan. Siapapun yang melihat pasti suka. Terus kemudian yang ketiga, belum pernah untuk membajak sawah, belum pernah untuk mengalir air, tidak ada cacat, tidak ada belang, kan angel akhirnya. Lah, di balik peristiwa ini ada satu kejadian yang luar biasa ternyata. Jadi sebelum kejadian ini itu ada seorang lelaki yang soleh. Lelaki soleh ini memiliki seorang anak kecil. Kemudian orang soleh yang fakir ini meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia, orang fakir yang soleh ini memiliki seekor pedet. Pedet, ujilah pedet. Terus orang soleh ini berjalan membawa pedete ke tempat pangonan, tempat angon. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku titipkan pedet ini kepadamu. Terus pedet dilepas. Nah, pedet dilepas kemudian berkumpul dengan sekawanan sapi-sapi. Dia sing yo boten sapi dia, sapi sing nanggon pangonan parna, panggonan mangon. Jadi pengadatannya orang dulu kan kalau punya hewan itu diumbar nang maring tempat khusus, nang maring tempat sing memang fungsinya itu digunakan untuk angon. Tapi satu hal yang sangat istimewa, sapi ini ketika melihat seseorang bertemu dengan siapapun itu selalu berlari, selalu menghindar dari pandangan orang. Jadi memang dijaga langsung oleh Allah sesuai dengan doa orang tua yang soleh tadi. Jadi sebelum dilepas, si orang soleh itu kan berdoa menitipkan sapi itu kepada Allah. Maka Allah kabulkan doanya dengan cara sapi ini tidak mau bertemu dengan manusia. Setiap bertemu dengan manusia itu lepas lari. Nah, kemudian orang soleh ini meninggal. Anaknya ini luar biasa, Mas. Jadi anaknya yang masih kecil ini setelah orang tuanya meninggal, itu menunjukkan kebaktian yang luar biasa. Kalau siang ikut dia mencari kayu bakar ke hutan, dipanggul, dijual ke pasar. Setelah laku itu uangnya dibagi 3. Sing sepertelu nggo maem, sepertelu nggo sedekah, sepertelu nggo memakai. Iso kan? Sulit. Nah, sulit. Terus waktu malamnya juga sama, dia bagi 3. Sepertiga dia gunakan untuk ibadah, sepertiga untuk istirahat, sepertiga untuk menunggu ibunya. Jadi nunggu ibunya. Setiap malam itu dia lakukan. Kamu bayangkan,
awan mengalas mulai kayu bakar didol wis payu duitnya bagi telu. Misalnya 30.000 ya, laku 30.000. Itu yang 10.000 untuk sedekah, 10.000 untuk makan, 10.000 diberikan kepada orang tuanya untuk disimpan. Malamnya juga waktunya dia bagi 3. Sepertiga untuk ibadah kepada Allah, sepertiga untuk istirahat, dan sepertiga waktunya dia gunakan untuk menunggui ibunya. Itu berlaku bertahun-tahun. Sampai kemudian setelah dianggap cukup dewasa, ibunya berkata, "Loh, biyen itu ayah kamu memiliki seekor bedel yang oleh ayah kamu dititipkan ke Allah. Maka coba cari pedet kamu itu. Saya kira sekarang sudah cukup besar." Temenan digeleti. Berarti mengalas, dia panggil. Dia panggil pedetnya itu. "Wahai pedet, 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 pedet." Orang-orang ya, orang kemana? "Kemari, kemari, kemari, ri. Ya. Nah, dengan izin Allah, pedet ini tekan. Kaget, dia merasa seolah ada yang memanggilnya. Dia datang mendekat. Kemudian dielus punuknya. Terus dibawa pulang bersama. Di tengah perjalanan, sapi ini dengan izin Allah berbicara. "Lun, siki sampean nunggang bae nang gegerku, insya Allah kan ora pati kesel, daripada melaku kan mendingan numpak." Lah si anak ini menjawab, "Wahai sapi, ibuku hanya menyuruhku untuk memanggilmu. Sesudah kamu mendekat, aku disuruh agar memegang." Ini apa jenenge nang sapi? Leher ya, punuk lah. Tilus punuknya. "Ibuku tidak memerintahkanku agar menaikimu." Sapi ini terperanjat, gumun. Misalnya dia manusia mungkin, wah, salut gue, atau keren. Dan sapi ini menjawab,